gerbang kemerdekaan gitu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sumber lisan atau sumber sejarah lisan, karena memang sumber sejarah lisan itu sedikit ya pembahasannya. Yang pertama, pada awalnya sumber sejarah lisan ini diragukan validitasnya, kebenaran atau relevansinya. Kenapa bisa tersebut? Karena sumber sejarah lisan ini biasanya datangnya dari masyarakat. Beda dengan tadi yang sumber sejarah tekstual atau tertulis yang ada prasasti, ada buktinya gitu. Sumber sejarah lisan ini biasanya dari keterangan-keterangan pelaku atau saksi, dan itu bisa berbeda-beda. Makanya awalnya validitas dari sumber sejarah lisan ini diragukan. Nah, ada kelebihan dari sumber sejarah lisan ini. Sumber sejarah lisan ini sifatnya demokratis atau dua arah. Berbeda dengan sumber prasasti yang tadi tertulis, jadi kita hanya bisa menulis atau misalkan membaca tulisan dari prasasti tersebut saja, terus menafsirkan sejarah atau merekonstruksi sejarah dari tulisan tersebut. Beda dengan kita kalau misalkan sumber sejarahnya berdasarkan lisan, kita bisa melakukan wawancara, tanya jawab langsung. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, kita tanyakan langsung. Kalau misalkan ada yang kita tidak paham, bisa ditanyakan langsung. Beda dengan yang tadi ya, yang sumber tulisan itu kita tidak bisa bertanya kepada prasasti, kita tidak bisa bertanya kepada tulisan, itu aja yang seadanya gitu. Tapi kelemahan dari sumber sejarah lisan ini itu bersifat manusiawi. Kenapa? Karena kan manusia tahu sendiri, kadang ada lupa, ada kejadian yang penting tapi tidak terjelaskan gitu, ada yang terlewat. Atau misalkan kalau misalkan kita mengambil sumber lisannya dari saksi sejarah orang ketiga, orang keempat, itu mungkin ada sedikit penambahan atau pengurangan, jadi tidak pure kejadian aslinya, karena mungkin ada sedikit penambahan atau bisa memasukkan unsur emosi yang kayak gitu, itu bisa mengganggu validitas dan relevansi dari sejarah yang akan ditulis. Makanya sumber sejarah, kalau misalkan kita akan menulis sejarah dari sumber lisan, itu harus benar-benar gitu. Untuk lebih jelasnya, bagaimana misalkan kita harus menyaring sumber sejarah lisan, tulisan dan sebagainya, itu akan kita lakukan di materi selanjutnya, yaitu tentang penelitian dari sejarah dan juga sumber sejarah gitu. Untuk hari ini, sekian dulu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.